Puji Tuhan, Shalom, selamat sore sahabat Bethesda Worship. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudaraku dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita mau berikan waktu kita akan menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Kita akan berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat saat yang indah Engkau boleh berikan lagi bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk dapat lagi bersekutu dengan Engkau, untuk memuji, menyembah Engkau. Kami tahu apapun yang kami lakukan Tuhan, kami tidak sanggup balas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya sore hari ini kami belajar memberikan yang terbaik buat Engkau. Lewat ibadah kami saat teduh, saat ini kami rindu mempersembahkan yang terbaik dari hati kami yang mengasihi Engkau. Sebab tidak ada Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, ambil alih jalannya ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, bawa kami untuk bisa menikmati hadirat-Mu. Karena di hadirat-Mu kami temukan segala-galanya Tuhan. Terima kasih. Kami akan mulaikan saat teduh kami saat ini penuh dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lebih dari apapun
yang suci, Kau sahabat, katakan, dan Kau dekat, dan Kau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah,
sedang hidup kami Tuhan, diri kami Tuhan. rasakan penyertaan-Mu dalam setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau yang memimpin kami selalu Tuhan, membawa kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kau rancangkan selalu yang baik bagi kami Tuhan. Kau tuntun kami berjalan dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau hadir bersama kami saat ini. Kami menyembah Engkau Tuhan yang benar. Kami menyembah Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku
berada saat ini. Tangan yang penuh kuasa ini sedang menjamah engkau saat ini. Haleluya. Yes. Haleluya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin yang nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan jamahan Kau Tuhan hadir saat Tuhan ini. di tengah-tengah Tuhan anakmu yang memuji. Kami percaya Menyembahmu, Tuhan. Engkau yang butuh pertolongan, Tuhan ada buat engkau saat ini. Yang saat ini sedang sakit, percaya Engkau Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib itu sudah menjamah engkau dan engkau sembuh saat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. saat ini engkau membutuhkan Ku rasakan pertolongan dan jamaah. sayang tak terbatas. Mungkin tidak ada orang yang mempedulikan engkau. Ingat, saat ini Tuhan ada dan nyata bersama engkau dan akan memberikan engkau kemenangan. Terjadi lagi, ku yakin. Haleluya Tuhan. Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di sini. kesembuhan Terjadi pemulihan. Terjadi di sini. Haleluya Yesus.
salju kami tinggikan Glory bagimu Tuhan.
Puji Tuhan, kita baru saja memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan. Kita percaya Allah yang kita sembah setiap kita menaikkan pujian dan penyembahan pasti hadir di tengah-tengah kita. Selamat sore saya ucapkan semuanya kepada yang menonton acara ini. Sore hari ini saya ingin membagikan apa yang saya pelajari dari firman Tuhan tentang Petrus. Kali ini saya memberikan judulnya itu Melangkah dengan Kuasa. Saya ada mendapat pelajaran bagaimana Petrus, muridnya Tuhan Yesus yang menurut saya mendapat perubahan yang luar biasa. Nah, di sini kalau saya lihat Petrus itu orangnya itu cepat sekali memberikan respon kepada apa aja yang gurunya sampaikan, dia langsung kasih respon. Apa aja gurunya, di sini gurunya adalah Yesus ya. Yesus sampaikan, dia langsung kasih respon, quick respon gitu. Nah, saya jadi ada teringat gitu, karena Petrus ini dia cepat gitu, cepat kasih tanggapan, jadi kita bisa belajar dari karakternya Petrus. Nah, saya dulu anak-anak saya waktu mereka masih kecil tuh saya ikutkan les tenis. Jadi dia main tenis, latihan tenis, backhand, forehand begitu. Nah, anak saya yang paling gede itu dia punya ekspresi itu menurut saya nggak ada ekspresi. Kalau misalnya kalau kita menang kan kita semangat gitu, ketawa apa senang gitu. Kalau kita kalah kita lemas gitu ya. Kalau anak saya ini enggak, dia datar aja. Terus udah gitu karena gurunya itu ngelihat saya kurang puas dengan ekspresi anak saya. Gurunya ngomong begini, Bu katanya, anak-anak tuh beda-beda Bu. Kalau tipe anak ibu ini paling sulit dihadapin katanya kalau lagi tanding. Kenapa Pak? Karena kita nggak tahu. Dia semuanya datar katanya. Kita nggak tahu dia itu senang, dia itu emosi, kita nggak tahu. Jadi kalau kita katanya melatih atlet, kalau mereka mau tanding, itu kita lihat lawannya. Bahkan kita pelajari katanya, kita nonton videonya. Kalau lawannya itu gampang emosi, nah itu paling enak Bu katanya. Kita bisa kasih strategi bagaimana supaya dia emosinya cepat naik. Supaya anak kita, atlet kita bisa menang. Nah, tapi kalau kayak anak ibu ini kita nggak tahu katanya ngelawannya dia mau ini dia tenang aja katanya, kita sulit. Nah, kembali lagi ke Petrus. Petrus ini kalau Yesus ngomong apa dia langsung kasih respon. Kita tahu pasti ceritanya, kita nggak usah perlu lagi baca Alkitabnya, kita pasti semua yang nonton pasti tahu. Petrus berjalan di atas air, luar biasa. Waktu Yesus berjalan di atas air, dia bilang, Guru saya mau ke sana, gitu ya kira-kira komunikasinya. Kata Yesus, ayo sini datang. Benar, dia jalan. Luar biasa ini Petrus. Dia jalan di atas air, gak lama dia jatuh begitu. Ada angin katanya jatuh. Yesus bilang tuh, kalau kamu bimbang kamu jatuh. Kita bisa belajar nih, kita gak boleh bimbang. Ada lagi, kejadian lagi. Si Petrus lagi nih, sebelum Yesus ditangkap. Dia punya respon lagi katanya, Guru katanya, nyawaku kuberikan kepadamu. Wah luar biasa, punya murid seperti ini, guruku berikan nyawaku kepadamu. Apa enggak gurunya itu rasanya, wah gitu ini memang muridku murid yang setia. Tapi apa kata Yesus? Petrus katanya, sebelum ayam berkokok, kamu nanti 3 kali sudah menyangkal saya. Gagal lagi nih si Petrus nih. Kemudian ada lagi, waktu Yesus lagi bertanya kepadanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Katanya, ya saya mengasihi engkau Tuhan. Yesus tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia jawab lagi, sampai 3 kali. Kita itu kira-kira nih, kalau ditanya sama guru kita, sampai 3 kali apa enggak rasanya, ini guru ngerti enggak sih? Sama juga dengan si Petrus, aduh ini guru katanya, apa enggak tahu saya? Ya Tuhan katanya engkau tahulah. Enggak lama nih dari cerita itu Petrus iseng lagi nih sama Yesus. Dia bilang, guru kalau itu tuh gimana nih? Itu murid yang engkau kasihi itu.
Apalagi Yesus jawab, Petrus katanya, itu bukan urusanmu. Urusanmu ikutlah aku. Itu bukan urusanmu. Kalau dia mau hidup terus, emang kenapa? Gitu ya. Nah, tapi Petrus ini dia nggak pernah putus asa, dia tetap aja jalan. Yesus mau kasih apa, dia kasih respon. Nah, saya jadi teringat nih. Tunggu, saya minum dulu. Lihat si Petrus begini. Saya ada kasih cerita sedikit tentang kita punya presiden, Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kalau kita lihat, dia kemana-mana sampai. Ke seluruh Indonesia mungkin dia udah jalani semuanya. Dia terkenal dengan pemimpin belusukan. Nah, orang tuh heran, ini Pak Jokowi ini kalau lihat dari postur tubuhnya, itu dia badannya kurus gitu ya, maaf ya Pak. Itu dia badannya kurus, tapi itu tiap hari dia bisa belusukan kemana-mana. Kok bisa gitu ya? Terus sekali waktu saya pernah nonton nih videonya, ada yang tanya, Pak katanya, apa sih rahasia kebugaran Bapak? Kok bisa nggak ada capek-capeknya gitu ya? Nah, si Pak Jokowi ini, kita punya pemimpin yang ngomong begini, saya itu punya kebiasaan katanya, saya setiap hari itu sebelum saya beraktivitas, saya minum jamu saya. Saya minum dia ada yang dia rebus tuh, kalau saya nggak salah nih ada tiga macam. Ada temulawak, ada jahe, ada kunyit. Kalau saya nggak salah itu direbus dia minum. Jadi menurut Pak Jokowi pasti ya, itu dia udah lakukan bertahun-tahun. Kalau yang saya lihat video itu dia udah 17 atau 18 tahun yang lalu katanya dia sudah mulai. Kenapa dia minum itu? Karena Pak Jokowi itu percaya dengan rebusan ini dia mempunyai khasiat yang bisa menyehatkan saya. Kalau saya tidak minum ini kemungkinan saya akan sakit. Tapi dengan saya minum yang 3 ini, mungkin kalau 3 yang lain beda lagi khasiatnya. Tapi kalau yang 3 ini saya minum, saya akan sehat. Itu dia percaya. Nah, keyakinan yang dia miliki itulah yang membuat dia sampai saat ini dia badannya itu bugar. Nah, kalau orang-orang lain yang tadinya itu merasa pengen tahu, dia pengen juga mendapatkan kebugaran seperti Pak Jokowi, dia sudah tahu jawabnya. Dia juga harus yakin bahwa dengan minum 3 tadi yang saya bilang tadi, itu dia akan mendapatkan kebugaran yang sama dengan Pak Jokowi. Sama halnya dengan Petrus. Yang tadi saya ceritakan tadi, itu saatnya Petrus bersama-sama dengan Yesus. Beberapa kali cerita itu dia gagal terus ya. Nah, sekarang saya mau cerita lagi, ada satu hal yang luar biasa di mana katanya dalam satu kesempatan itu ada satu acara yang di mana itu katanya orang-orang saleh berkumpul, itu bisa ribuan orang hadir di situ. Itu adalah hari Pentakosta. Nah, pada saat hari Pentakosta dikatakan di situ, itu tiba-tiba katanya dalam kerumunan orang itu banyak sekali lidah-lidah api turun. Ada suara katanya angin yang kencang dan orang-orang yang berkumpul di situ dikatakan berbahasa yang mereka tidak biasa ucapkan, berbahasa-bahasa lain. Dalam kerumunan kita bisa bayangkan dalam ribuan orang yang hadir, kemudian ada angin kencang, kemudian ada lidah-lidah api dan orang berkata-kata yang aneh. Sebagian berkata itu mereka mabuk. Tapi apa yang terjadi? Petrus yang tadi saya ceritakan tadi yang selalu gagal, tiba-tiba dia muncul di tengah-tengah mereka, di antara ribuan orang, Petrus berani berdiri dan dia berkhotbah. Kita lihat ayatnya di dalam Kisah Rasul 2 ya, sebentar ya. Kisah Rasul 2 ayat 14. Kita baca sebentar ya. Kisah Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.
Ini luar biasa, seorang Petrus yang tadinya gagal, tapi hari itu dia bisa berbicara di depan ribuan orang, di mana di antara orang itu adalah orang-orang saleh, bukan orang-orang sembarangan. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang bertentangan kepercayaannya dengan Petrus. Dia berkata, camkan perkataanku ini. Kok berani ya? Seorang Petrus berkata, camkanlah perkataanku ini. Mereka tidak mabuk. Itu adalah kuasa Roh Kudus. Dan itu kalau kita baca, itu bagaimana dia berkhotbah, itu penuh dengan kuasa. Kok bisa orang yang tadi menyangkal beberapa waktu yang lalu, menyangkal Yesus. Dengan berhadapan dengan beberapa orang saja, dia bisa berkata, oh enggak, aku bukan muridnya. Sekarang orang yang sama, kok berani? Itu yang di depannya adalah orang-orang Yahudi. Kita tahu orang Yahudi adalah orang yang menyalibkan Yesus. Tapi dia berani berdiri dan berkata, camkan perkataanku ini. Bukankah ini satu kata yang luar biasa? Kalau Alkitab bisa mengatakan camkan, itu berarti orang itu bertanggung jawab benar dengan apa yang dia katakan. Kita nggak berani ngomong sama orang, camkan ya. Itu berarti kita, yuk harus percaya dengan saya. Nah, itulah Petrus. Dan apa yang terjadi dikatakan pada hari itu dalam kehadirannya ribuan orang, 3.000 orang bertobat saat itu juga. Dari seorang Petrus yang gagal, dari yang tadi saya ceritakan. Waktu dia bersama-sama dengan Yesus, dia gagal untuk yang seperti cerita tadi. Tapi sekarang pada saat Yesus tidak ada, Yesus sudah naik ke surga katanya, dia berani dan mengatakan kebenaran firman Tuhan, dan 3.000 orang pada hari yang sama itu bertobat. Luar biasa, rahasia apa yang dimiliki Petrus sehingga apa orang yang gagal-gagal tadi bisa membuat orang bertobat dengan hanya berkata-kata, tapi orang bisa bertobat mengakui dia salah dengan apa yang kehidupannya sebelumnya. Nah, kuncinya apa? Seperti tadi yang Pak Jokowi saya ceritakan, dia punya kunci mengapa dia mendapat kebugaran. Demikian juga dengan Petrus. Kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Ini luar biasa ayatnya. Kamu akan menerima kuasa. Siapa yang ngomong itu? Itu yang ngomong adalah gurunya Petrus. Siapa gurunya Petrus itu? Gurunya Petrus itu yang berbicara itu adalah orang yang manusia seutuhnya seperti kita, manusia 100% manusia, yang beberapa waktu yang lalu itu dia yang dicambuk, yang badannya habis dicambuk, yang badannya habis mencurahkan darahnya, yang tangan dan kakinya dipaku, yang mati, udah mati. Itu juga yang bangkit. Itu yang berbicara. Jadi itu kalau kemarin Petrus bersama Yesus, dia melihat tuh orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Dan kemarin itu orang-orang yang sama juga itu melakukan itu, dia dicambuk luar biasa. Itu badannya katanya sudah tidak seperti manusia lagi. Itu orang yang sama yang kemarin sudah mati dan bisa bangkit lagi, itu berkata, kalau kamu punya kuasa, punya Roh Kudus ini ada dalam kamu, kamu memiliki kuasa. Kira-kira seperti apa ya kita ya? Kalau kita dihadapkan seperti itu. Ini orang yang kemarin hancur lebur, mati sekarang hidup. Dia itu menunjukkan, kamu tahu saya ini manusia seutuhnya. Kalau dengan kekuatan saya nggak sanggup dicambuk-cambuk begitu. Saya nggak sanggup dipaku. Saya nggak bisa hidup lagi kalau saya sudah mati. Kamu tahu kenapa saya bisa begitu? Karena saya punya kuasa. Kenapa saya punya kuasa? Karena ada Roh Kudus. Luar biasa. Itu gurunya yang mengatakan begitu. Kalau kau menerima Roh Kudus,
kamu memiliki kuasa. Jadi Yesus, gurunya berkata, jangan pergi dulu, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu di sini sampai Roh itu turun atas kamu. Kalau Roh Kudus itu turun atas kamu, kamu memiliki kuasa. Kira-kira waktu itu Petrus lihat begini, ini kan guru yang kemarin bilang sama aku berjalan di atas air. Aku percaya aku jalan. Kenapa aku jatuh? Karena aku yang bimbang. Katanya kalau kamu bimbang kamu jatuh. Sekarang dia udah melewati hal-hal itu, bahkan kemarin mati. Sekarang hidup bangkit lagi. Ternyata ada kuasa. Dia sama seperti saya manusia, tapi dia punya kuasa yang luar biasa. Itu katanya yang harus ditunggu. Itu semua murid-murid menunggu. Benar. Begitu terjadi pencurahan Roh Kudus itu yang dinanti-nantikan. Murid-muridnya menerima kuasa. Jadi kalau saat itu, begitu Yesus sudah tidak ada lagi bersama mereka, begitu Petrus berani di hadapan ribuan orang yang punya pandangan yang berbeda tentang Yesus, dia berani berdiri di depan mereka dan berkata, camkan perkataanku ini. Luar biasa keberaniannya. Kalau kemarin dia takut, dia berkata, oh enggak, saya bukan muridnya. Tapi sekarang dia berkata kepada orang-orang saleh, camkan perkataanku ini. Luar biasa. Nanti kita bisa baca lagi kalau kita lihat kisah para rasul itu, bagaimana perbuatan-perbuatan Roh Kudus itu benar-benar luar biasa, di luar logika manusia. Tapi apa si Petrus? Mereka tetap merasa itu bukan mereka. Itu bukan kuasa mereka. Itu mereka biasa-biasa aja. Makanya ketika dia juga berjalan, katanya ke bait Allah, ada orang lumpuh dari lahir. Dia berharap minta uang begini, dapat dikasih sedekah. Apa Petrus bilang? Emas dan perak aku nggak punya, tapi demi nama Yesus jalan. Itu apa artinya? Dia sudah tahu, aku ini sudah punya kuasa. Ada Roh Tuhan di dalamku yang melekat di dalamku. Itu yang dia pegang selalu. Makanya kalau kita lihat dalam kisah para rasul, itu semuanya keajaiban-keajaiban itu semua terjadi. Karena apa? Itu setelah Roh Kudus tercurah. Dan mereka menyadari itu, bahwa mereka mempunyai roh yang luar biasa dalam dirinya. Roh yang bisa membangkitkan orang mati menjadi hidup kembali. Itu yang ada di dalam diri Petrus. Jadinya gak heran, begitu Petrus yang tadi gagal, dia berani berdiri berkata, apa katanya? Percaya, Yesus yang kamu kemarin salibkan, itulah yang membuat itu Roh Kudus yang turun. Dan orang bertobat. Jadi kembali ke kita. Sore hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kita juga punya Roh Kudus. Kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi apakah Roh Kudus itu menunjukkan kuasanya? Atau kedagingan kita yang kita tunjukkan? Nah itu dari pengertian pelajaran Petrus ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk kita mendapatkan kuasa itu bisa bekerja dalam diri kita, kita harus benar-benar menyadari bahwa Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Seperti Petrus, dia merasakan, benar saya menyadari benar-benar. Makanya dia bisa berkata kepada orang lumpuh itu, emas dan perak aku gak punya, tapi demi nama Yesus berjalan. Kita juga punya Roh Kudus. Mari kita belajar menyadari kehadirannya. Kehadirannya itu ada di dalam diri kita. Yesus naik ke surga, dia berkata, aku tidak meninggalkan engkau sendiri. Aku memberikan engkau Roh Kudus. Jadi kalau apa yang kamu lihat kemarin-kemarin bersamaku, itu roh yang sama aku tinggalkan kepadamu. Kemudian kalau kita sudah menyadari, itu bagaimana kita bisa merasakan kuasanya? Kita harus benar-benar percaya dan yakin. Tidak cukup hanya menyadari, tapi kita percaya, kita yakin
bahwa Roh Kudus itu benar-benar ada melekat dalam diri kita. Dia nggak pernah ninggalkan kita. Ini satu hal yang nggak bisa kita hanya tahu, tapi kita harus benar-benar kita resapi, kita benar-benar kita menyadari. Ayo kita menyadari, oh iya, Roh Tuhan tuh ada pada kita, Roh Tuhan ada pada saya. Dan kita percaya dan yakin, itu yang sulit, itu butuh proses. Karena Tuhan juga berkata, hendaklah rohmu peka. Jadi kalau kita bisa kita renungkan, kita menyadari dia selalu ada. Kalau juga kita diamkan, dia tetap diam. Saya ingat mobil itu secanggih apapun kita punya mobil, semahal apapun kita punya mobil, kecepatannya bisa tinggi selangit mungkin. Tapi kalau kita tidak menghidupkannya dan kita injek gasnya, kita nggak bisa melihat kemampuan mobil itu seperti apa. Kita hanya bisa memandang, oh iya, aku punya mobil yang bagus, aku punya mobil yang mahal, aku punya mobil yang bisa kecepatannya tinggi. Tapi kalau kita tidak menghidupkannya dan kita tidak injak gasnya, kita tidak bisa merasakannya. Demikian juga Roh Kudus ada di dalam kita. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus ada pada kita. Tapi dia tetap ada. Tapi apakah kita percaya benar, kita menyadari benar? Ya, ada Roh Kudus dalam diri kita. Demikian juga saya percaya Petrus juga gitu. Ya, Roh Kudus ada dalam diri saya. Dengan kita rasa percaya dan yakin itu akan membuat diri kita itu menjadi bertindak. Itu udah otomatis. Kita percaya dalam suasana yang tertentu, mungkin kita ada masalah apa, kita mungkin ada kesulitan apa, mungkin sakit penyakit, mungkin kesulitan hal-hal yang lain. Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita menyadari kehadirannya dan dia akan menuntun kita untuk kita bertindak. Begitu kita bertindak seperti Petrus, begitu dia berdiri dan dia bisa berbicara luar biasa. Karena apa? Waktu dia bertindak, itu langsung Roh Kudus ambil alih. Jadi gak heran bisa pada saat Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Karena apa? Karena Roh Kudus itu langsung bertindak mengambil alih suasana itu. Kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita. Supaya apa? Supaya dengan pelajaran hari ini kita bisa melangkah dengan kuasa. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa, yang kembali mengingatkan kita semua bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita semua. Bangkitkan Roh itu untuk bisa bekerja dan kita akan bisa melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Jangan seperti Petrus yang dahulu begitu takut, begitu bimbang, sehingga dia tidak bisa melihat mujizat dan kuasa Tuhan. Tetapi mari sore hari ini kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita semua. Dan kita tidak akan menjadi seorang yang egois lagi. Tetapi saya percaya kita bisa seperti murid-murid Tuhan Yesus. Sampai dimanapun kita berada, kita bisa menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan. Berjalanlah bersama kuasa Tuhan dan kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa yang bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Roh Allah yang hidup penuhiku,
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, penuhi kami sore hari ini Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, Membebaskan hidup yang terbelenggu. membebaskan hidup yang terbelenggu. Saat sore hari ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus mau bekerja bagi kami semua yang terbelenggu saat ini. Kami percaya dalam nama Yesus sudah dibebaskan. Yang terluka saat ini sudah dijamah Tuhan. Yang buta mungkin saat ini, kami percaya kuasa mujizat Tuhan masih ada dan nyata sampai saat ini, bisa melihat Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi nyanyikan pujian-Mu, Membebaskan hidup yang terbelenggu. tidak ada lagi yang mengikat kami sore hari ini Tuhan. Memulihkan hati mereka, Pulihkan setiap hati yang terluka saat ini Tuhan, serta mencelikan mata yang mungkin yang buta secara rohani dibukakan, dicelingkan saat ini untuk bisa melihat Tuhan Allah yang besar, bisa menyatakan mujizat dan kuasa Tuhan. Haleluya. menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku, Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. jadikan hidup kami alat-Mu Tuhan. Hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa, yang sudah kembali mengingatkan kami, membangkitkan kembali roh kami Tuhan. Biar senantiasa terus menyala-nyala Tuhan, untuk kami bisa melayani Engkau. Benar Tuhan, kami percaya sore hari ini Tuhan, kami bisa melihat kuasa itu terjadi bagi kami Tuhan. Kami mempercayai Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami.
Dan kami sore hari ini Tuhan, rindu mau berdoa. Mungkin saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit Tuhan, yang saat ini menyaksikan acara kami ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bukan hanya ada di tempat ini, kuasa-Mu bekerja saat ini dimanapun mereka berada Tuhan. Jamah setiap sakit penyakit mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus sudah disembuhkan Tuhan. Jamah setiap organ-organ tubuh mereka yang sakit dari ujung kepala sampai kaki. Engkau jamah mereka, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang hari-hari ini Tuhan sedang bergumul masalah keuangan, kami tidak takut Tuhan. Kami punya Allah yang besar. Engkau Allah Yehova Yireh, sanggup mengadakan setiap keperluan kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak khawatir lagi Tuhan. Engkau pasti buka jalan bagi yang saat ini sedang tertutup jalan Tuhan. 1000 jalan tertutup, Engkau akan buka jalan bagi mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang sanggup merubah kutuk jadi berkat. Yang saat ini sedang terpuruk, kami percaya Engkau akan menyatakan kuasa bagi mereka Tuhan, untuk mengangkat mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang saat ini mulai lemah iman mereka Tuhan, jamah hati mereka Tuhan, untuk kembali mengingat cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh kembali kuat, mereka boleh kembali bangkit dalam nama Yesus. Sehingga mereka boleh iman, mereka kembali kuat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan kalau saat ini Tuhan, ada keluarga-keluarga, hubungan keluarga mereka antara orang tua dan anak Tuhan mulai retak. Suami istri juga Tuhan mungkin mulai berencana untuk bercerai. Kami berdoa saat ini dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka Tuhan, ikat kembali mereka dengan tali kecintaan daripada Tuhan. Keluarga yang mulai retak dipersatukan kembali Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga keluarga yang harmonis boleh kembali terbangun Tuhan. Mereka sama-sama boleh menjadi Tuhan keluarga di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang ajaib. Engkau ada bersama kami saat ini. Dan kami yakin dan percaya tidak ada satu masalah pun yang tidak dapat diselesaikan oleh Engkau. Saat ini kami percaya kami semua memperoleh kemenangan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat saat yang indah pada saat ini Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati Engkau. Kami percaya kami bukan cuma orang pemenang, tetapi kami adalah orang-orang yang lebih dari para pemenang. Karena Tuhan bersama dengan kami. Roh Allah yang hidup memenuhi setiap kami, dan kami akan menjadi orang-orang yang lebih dari para pemenang. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore.